hebat, terutama dalam hal beragama. Jadi dunia ini terpolarisasi jadi dua. Ada kubu negeri-negeri superpower, ada Uni Soviet dan Amerika. Sebelum itu ada juga kubu besar juga, yaitu Kerajaan Romawi dan Kerajaan Persia. Kerajaan Romawi menganut agama Nasrani, sementara Kerajaan Persia itu menganut agama Majusi. Mereka punya tempat pusat-pusat peribadatan juga. Sementara itu, sejak zaman yang ada yang mengatakan sejak Nabi Adam, ada yang mengatakan sejak Nabi Ibrahim, banyak agama-agama yang berziarah ke Ka'bah. Padahal saat itu di Ka'bah tidak ada apa-apa, bukan sesuatu yang ramai kayak sekarang. Hanya saja waktu itu Ka'bah punya daya magnet yang mengundang orang untuk berziarah. Saat itu juga sudah ada haji, tapi tidak seperti cara yang sekarang. Jadi sudah ada sejak dulu sebelum Rasulullah ritual haji dan tawaf. Cuma dulu saat itu haji dimanifestasikan bahwa haji itu berpakaian polos, diartikan tidak pakai baju atau telanjang, tetap mengelilingi Ka'bah dengan menyebut-nyebut nama dewa-dewanya. Ketika mereka ditanya kok gitu, ya jawab itu hanya wasilah. Intinya Ka'bah itu dulu rame makmur, semakin hari semakin banyak orang yang berkunjung, bahkan dari negeri-negeri lain. Kemudian orang dari Majusi dan Nasrani itu ini iri dari magnet Ka'bah yang dikunjungi, diziarahi. Raja Abraha dan dari benua Afrika, sekarang Afrika dibilang kumuh atau negeri miskin. Kalau dulu pernah jadi negara terkaya. Nah, Raja Abraha adalah salah satu raja besar saat itu. Dia membuat tandingan dengan membuat bangunan megah dengan jauh banyak dengan fasilitasnya. Sementara Ka'bah sendiri tidak ada apa-apanya, hanya seperti tumpukan batu. Ya, jadi jangan dibayangkan ada kiswah kain hitam atau kaligrafinya dengan tulisan berbahan emas itu. Dulu tidak ada. Ya hanya sebuah bangunan yang hanya terbuat dari batu-batu biasa aja, sehingga tidak menarik sama sekali. Sehingga ketika Raja Abraham membuat bangunan tandingan itu agar orang berpaling dari Ka'bah, tapi orang tidak tertarik. Sehingga itu yang membuat murka untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Saat itu pembawa kunci Ka'bah adalah Abdul Muthalib. Penduduk Mekah waktu itu dengar pasukan gajah sudah gentar. Semua mengungsi kecuali Abdul Muthalib. Waktu itu mereka berdoa kepada Allah. Jangan salah, orang kafir Mekah yang menentang Rasulullah itu ya berdoa kepada Allah. Bahkan ketika Abu Jahal ingin memerangi Rasulullah itu berdoa kepada Allah, bergelantungan di Ka'bah untuk bisa menang melawan Nabi Muhammad. Saat orang Mekah berdoa, ternyata dia itu didengar ketika pasukan gajah sampai di depan perkemahan sebelum mengantam tiba-tiba datanglah burung ababil. Burung ababil berbondong-bondong. Burung ababil ini burungnya kecil, tapi jumlahnya ribuan. Dan batu yang diambilkan dari neraka hijaritim min sijil. Jadi rombongan ababil itu Abdul Muthalib ya kaget, ujuk-ujuk ada mending saat musim panas ya, ternyata semakin dekat, ternyata itu bukan awan, tapi ratusan ribu burung ababil. Yang pertama, burung-burung itu memutari Ka'bah, lalu memutari pasukan Abraha. Mereka bawa kerikil-kerikil kecil dari neraka, tapi ketika kerikil itu dijatuhkan, langsung melepuhkan kulit sampai ke tulang daging. Kemudian ternyata itu mengandung virus yang sangat cepat menjangkiti kulit dan daging, bahkan ke gajah-gajahnya. Sehingga kocar-kacirlah itu
atas kuasa Allah. Abraha sendiri terluka dan sampai mati. Itulah yang dimaksud dengan upaya mereka dijadikan Allah menjadi sia-sia. Siapa yang menenggelamkan Fir'aun itu bukan Musa tapi Allah dengan air. Siapa yang menenggelamkan Qarun dan hartanya juga Allah. Kemudian Abraha ini yang dibilang selanjutnya, nah kita ini yang merasa adigang, adigung, adiguna, jangan sombong, akan mudah ditenggelamkan, mudah sekali bagi Allah untuk menenggelamkan. Nah, pada saat ini GG screen yaitu menunjukkan gambar burung ababil dan Ka'bah yang sederhana dulu. Itu saja, kemudian kita akhiri dengan tanya jawab. Terima kasih. Mungkin dari dulur-dulur yang lain bisa menambahkan. Monggo, kalau ada yang mau menambahkan dari paparan surat Al-Fil yang kemarin sudah kita pelajari bersama, silakan. Mungkin ada yang belum tersampaikan dari apa yang disampaikan Mbak Umiana tadi. Silakan. Ada? Oke, jadi surat Al-Fil yang merupakan surat Makkiyah. Al-Fil artinya gajah, elephant. Ya, jadi gajah ini karena memang Afrika itu kan, gajah Afrika jauh lebih besar ya. Gajah Afrika di dunia ini hanya ada 2 jenis gajah, di Afrika dan di Asia. Di Amerika tidak ada, di Eropa juga tidak ada. Dulu konon di Eropa itu ada namanya mamut. Mamut itu nenek moyang gajah katanya. Tapi kan tidak ada ya. Adanya justru yang nyata sekarang ya di Afrika dan di Asia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia ini nggak tahu ya di Jawa apa dulu pernah ada, mungkin ada juga, tapi yang jelas sekarang masih ada itu di Sumatera. Dan di Sumatera ini membentang ya, mulai dari Aceh. Gajah liar di Aceh masih banyak ya. Gajah di Afrika itu besar sekali. Nah, bisa jadi zaman itu jauh lebih besar ya. Zamannya itu kan tahun 560-an Masehi ya. Jadi dari sekarang mungkin masih sudah terpaut 1.500 tahun yang lalu. Kita juga bisa saksikan memang burung-burung, binatang-binatang itu kan makin lama makin mengecil ya. Ukurannya. Sehingga sangat mungkin waktu itu size-nya luar biasa besar. Nah, ini yang jadi perhatian kita adalah bahwa Allah menciptakan gajah-gajah itu, menciptakan pasukan. Ya, waktu itu aja teknologi manusia, artinya kemampuan manusia sudah bisa untuk menaklukkan gajah, ya, menaklukkan binatang sebegitu besar untuk kepentingan perang, ya, untuk kendaraan perang. Beda ya, kalau memakai binatang untuk sekedar peliharaan sebagai pets atau sebagai ya senang-senang gitu aja dilihat di rumah dengan perang, karena perang itu binatang tersebut juga harus diajari strategi tempur ya, dan strategi tempur itu jangankan binatang, kadang manusia aja nggak bisa itu.
sini yang mengerti strategi tempur siapa? Paling ya dulur-dulur yang pernah bekerja sebagai serdadu, ya kan, sebagai prajurit. Nah itu waktu itu sehingga ya kadang rodok layak lah kalau si Abraha ini melete gitu ya. Nah zaman itu aja sudah bisa punya kemampuan untuk menaklukkan binatang untuk kepentingan tempur. Sehingga ya, tapi toh demikian dalam kacamata Allah tetap tidak boleh sombong-sombong itu, melete-melete itu. Di mata Allah yang berhak melete, berhak untuk menyombongkan diri hanyalah Allah semata ya. Hanya Allah semata. Oke, itu summarizing dari surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada surat Quraisy. Surat Quraisy ini surat yang pendek sekali juga, hampir sama. Ya, ayatnya ada 4, suratnya Makkiyah, diturunkan di Makkah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.